Kakek ingin membuktikan sifat ular betina. Ia paksa menangkap seekor dari belakang gunung. Ular betina yang gagal melewati ujian kembali ke rumah. Saat kakek siap bertempur, bersiap untuk bertarung sengit dengannya. Namun ular betina itu tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita. Dia memohon dengan berkata bahwa jika kakek melepaskannya hari ini, nanti dia akan berubah menjadi naga. Pasti akan memberikan keberuntungan bagi keturunan keluarga Li. Kakek langsung teringat akan aku yang belum lahir. Maka ia pun mengabulkan permohonan ular betina itu. Keesokan harinya, ia pun mengembalikan ular betina ke gunung. Awalnya, anggota keluarga mengira ini adalah cerita yang dikarang kakek. Sampai pada hari ibu melahirkan. Hari yang cerah tiba-tiba turun hujan deras. Saat malam tiba, air sungai sudah menggenangi depan rumah. Penduduk desa yang lain sudah pindah ke tempat tinggi dengan barang-barang mereka. Hanya keluargaku yang terjebak di dalam rumah karena ibuku melahirkan dengan sulit. Saat malam tiba, suara ibuku sudah serak. Anggota keluarga yang lain panik bolak-balik. Namun kakek hanya berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap langit yang gelap, menunggu sesuatu. Saat itulah, seberkas petir menyobek kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar. Pada saat suara petir baru saja menghilang, dari dalam rumah, terdengar tangisan bayi saya. Sementara itu, di langit juga muncul bayangan naga raksasa. Suara mengaum naga yang sangat megah menggema di langit. Namun, seluruh anggota keluarga belum sempat merasa senang. Pintu halaman rumah saya tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Terlihat sebuah peti mati merah terbawa arus sungai masuk. Begitu saja, peti mati itu tergeletak diam di halaman. Saat semua orang di rumah terlihat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa, kakek tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini adalah anugerah dari langit, Dewa Air Songki. Cucu saya pasti akan menjadi orang yang sangat berhasil di masa depan. Jika menurut kata ayah saya sekarang." Pada saat itu, kakek sudah gila. Sepanjang hari, ia memegang buku tentang Feng Shui, penuh dengan pikiran yang aneh dan tidak biasa. Setelah itu, kakek juga menyimpan peti mati itu, ditaruh di kamarnya sendiri. Untungnya, setelah itu tidak ada kejadian buruk di rumah. Keberadaan peti mati itu pun perlahan-lahan tidak dibicarakan lagi. Ketika saya berusia 5 tahun, ayah saya bersiap untuk memiliki anak kedua. Lalu, ayah membujuk saya untuk tidur bersama kakek. Saat itu aku baru tahu bahwa kakek setiap hari mempersembahkan peti mati itu. Dan aku baru saja pindah ke sana beberapa hari. Kakek mengiming-imingiku dengan permen. Dia memintaku untuk mengetuk peti mati 3 kali dengan kain merah di kepala. Dia juga berkata bahwa orang di dalam sana kelak adalah istriku. Dia memintaku untuk baik padanya. Saat itu, aku masih kecil dan tidak tahu artinya. Hanya merasa itu menyenangkan dan ada permen. Tapi ketika aku menyadari betapa anehnya ini, sudah terlambat. Selain itu, kakek setiap hari mengajarkanku tentang Feng Shui. Dia mengajarkanku selama lebih dari 10 tahun. Ketika aku berusia 18 tahun, kakek sudah berambut putih dan matanya keruh. Aku tahu bahwa dia sudah tidak punya banyak waktu. Di hari-hari terakhirnya di dunia ini, kakek setiap hari tinggal sendirian di rumah. Dia berbicara dengan peti mati itu tentang hal-hal aneh. Rasanya seolah dia sedang berbicara dengan seseorang. Tepat pada hari kakek meninggal, dia memanggilku dan menitipkan 2 hal. Yang pertama adalah setelah ia mati, harus menggunakan peti mati ini untuk menguburnya. Dia juga berkata bahwa akan ada orang yang datang untuk merebutnya. Dia memintaku untuk menjaga itu dengan baik. Yang kedua adalah agar aku memperlakukan istriku dengan baik. Harus melindunginya dengan baik. Aku baru saja ingin membuka mulut untuk bertanya lebih lanjut. Namun kakek tidak memberi aku kesempatan untuk bertanya lebih banyak. Dia terus-menerus memintaku untuk berjanji padanya. Melihat betapa bersemangatnya dia, aku cepat-cepat mengangguk setuju. Begitu aku selesai mengangguk, kakek perlahan menutup mata dan tidak bernapas lagi. Ayahku adalah orang yang jujur seumur hidup dan sangat berbakti. Dia juga setuju dengan wasiat terakhir kakek. Dia bersama paman termuda membuka peti mati di rumah. Namun, ketika peti mati dibuka, semua orang terdiam. Di dalam peti mati tidak seperti yang diperkirakan, yaitu kering. Namun itu adalah mayat wanita yang sangat hidup. Mayat wanita itu tidak hanya tidak membusuk tetapi juga sangat cantik. Seperti seorang putri yang sedang tidur. Aku berpikir, jika bisa menikahi wanita seperti ini, menjadi hidup 10 tahun lebih sedikit pun sepadan. Namun sayangnya, dia adalah seorang mayat. Namun saat aku mengawang-awang dalam pikiran, dari peti mati tiba-tiba tercium aroma aneh. Tak lama kemudian, seluruh desa dipenuhi dengan aroma ini. Melihat ini, ekspresiku langsung berubah. Inilah yang disebut kehilangan aroma. Kehilangan aroma sejauh 100 mil. Setan saling berebut dan ribuan kegagalan. Hingga saat ini, aku baru mengerti 2 hal yang disampaikan kakek. Hal kedua ini adalah yang paling sulit. Aku melihat warga desa yang tertarik dengan aroma itu, pikiranku menjadi kacau. Saat ini, aku juga tidak berani menyembunyikan. Mengungkap semua yang dilakukan kakek selama bertahun-tahun secara langsung. Bahkan ayahku yang sangat taat sepanjang hidupnya. Setelah mendengarnya,
Dia tidak bisa menahan diri untuk menendang 2 kali di atas papan penyangga kakek. Saat ini, paman kedua yang telah berpetualang di luar selama bertahun-tahun adalah yang pertama tetap tenang. Dia menatapku dan bertanya, "Xiao Yang, berapa banyak keterampilan yang telah kau pelajari dari kakek selama bertahun-tahun ini?" Aku menjawab dengan jujur bahwa aku telah belajar cukup banyak. Paman kedua juga tidak peduli apakah barang-barang kakek dapat diandalkan. Dia hanya bertanya dengan wajah serius. "Jadi, bagaimana menurutmu kita harus melakukan sekarang?" Aku menggelengkan kepala dan berusaha tenang. Melihat wanita yang terbaring di tempat tidur, perasaanku agak rumit.